Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita belajar tentang tematik. Masih berada di rumah dan buat video. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita belajar tematik. Tadi kan jar Bapak, sebelumnya Bapak akan menyampaikan tujuannya terlebih dahulu, yaitu siswa mampu mencermati kosakata dalam teks tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Siswa mampu mengetahui dinamika gerak tari. Siswa mampu mencermati kosakata dalam teks tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia dan memahami dinamika gerak tari. Ya, jadi sekarang kita buka di buku LKS lagi, seperti buku kemarin. Sekarang kita buka di ini sudah masuk subtema 2 ya. Kita buka halaman ini ya, kita cari dulu ya. Halaman 28 ya, 28 buku LKS tadi ya. Ini 28. Sekarang Bapak bacakan dan kalian sambil baca juga ya di rumah tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, adakah kamu pernah melihat fotomu ketika masih kecil? Nah, sekarang kalian pasti pernah melihat foto kalian masa kecil, dari bayi. Pasti pernah melihat kan? Jika ada, coba bandingkan ukuran tubuhmu ketika bayi dengan ukuran tubuhmu sekarang. Tentunya akan berbeda, bukan? Ketika masih bayi, ukuran tubuhmu sangat kecil. Panjang tubuhmu hanya sekitar 50 cm dan berat badanmu sekitar 3 kg. Sekarang tubuhmu lebih besar, tinggi badanmu bisa mencapai 120 cm dan berat badanmu sekitar 20 kg. Setiap manusia, makhluk hidup tidak langsung tumbuh menjadi dewasa. Nah, jadi kita itu tumbuh berlahan. Jadi setiap kita tumbuh itu, setiap makhluk hidup itu seperti kita manusia pasti tumbuh. Contohnya kita dari bayi seperti gambar di sini kan, seperti bayi jadi dewasa, jadi anak-anak, karena terus berjalan. Nah, sekarang kalian baca sambil baca. Ini masih ada bacaan lagi. Akan tetapi makhluk hidup mengalami perubahan secara bertahap. Nah, jadi kan jar Bapak tadi bertahap, berlahan. Perubahan itu menunjukkan makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan ditandai dengan bertambahnya berat, tinggi dan besar tubuh. Kamu sekarang sudah berumur 8-9 tahun. Mungkin kalian sudah berumur 8-9 tahun. Dahulu kamu lahir sebagai bayi yang mungil. Kamu belum bisa berbicara, kamu hanya bisa menangis. Kamu juga belum bisa berjalan. Namun semakin lama tumbuhmu semakin besar. Kepandaianmu juga semakin bertambah. Kamu mulai bisa duduk, merangkak, berdiri, dan berjalan sendiri. Kamu juga mulai bisa berbicara. Nah, jadi kita itu, silahkan kan kalian tanyakan kepada orang tua kalian, gimana kalian lagi bayi, gimana kalian pertumbuhan kalian.
kapan kalian bisa berjalan, kapan kalian bisa berbicara. Itu pasti orang tua tahu tentang pertumbuhan kalian. Bapak itu cermati kosakata di dalam teks tersebut ini. Nah, jadi kalian cermati dulu kosakatanya, yang mana kalian kurang paham, apakah itu dari yang kita baca sama-sama tadi, Bapak di rumah, kalian di rumah juga membacanya. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau misalnya ada ya silahkan chat di grup ya. Kalau tidak, kalau sudah paham, kalian silahkan kerjakan tugas halaman 29 yang tugas ini ya, nanti kerjakan. Silahkan nanti kirim foto tulisannya, kirim di pribadi Bapak saja ya, biar Bapak lebih enak menilainya. Terusnya kita belajar tentang dinamika gerak tari. Nah, jadi salah satu dinamika gerak tari itu adalah seperti kita sehari-hari bergerak, cuma lebih gerakan kita itu lebih teratur, lebih rapi, bukan yang kita bergerak asal gerak, tidak, cuma kita harus ada gerakan dengan rapi, teratur. Jadi dalam gerakan tari itu ada 3 level, yaitu salah satunya level tinggi. Level tinggi itu dilakukan pada tradisi tari balet. Menari balet sering melakukan gerakan pada level tinggi dengan melayang. Untuk dapat melakukan gerakan diperlukan teknik gerak dengan baik dan benar. Nah, jadi dalam tari itu seperti balet. Nah, balet itu memiliki gerak level tinggi. Kalau yang tradisional itu seperti tarian perang dari suku Dayak. Nah, itu cukup level tinggi juga untuk gerakan tarinya. Sedangkan selanjutnya adalah level sedang. Gerakan pada level sedang hampir dimiliki oleh semua tari tradisional di Indonesia. Level sedang ditujukan pada posisi penari berdiri secara lurus di atas pentas. Bisa juga kan propertinya itu menggunakan tongkat, sering dijumpai pada gerak tari Jawa, Sunda, Kalimantan, dan Papua. Seperti apa ya, tongkat itu bisa seperti tombak. Itu menggunakan alat seperti tongkat atau tombak dalam gerakan tarinya itu seperti tongkat panjang. Gerakan level sedang juga ditujukan pada misalnya suatu penari melakukan gerakan rampak dengan badan agak cenderung. Gerak seperti ini memberi kokoh dan kuat. Nah, jadi kita tuh lebih kuat dan kokoh. Nah, jadi jar Bapak tadi secara kokoh lebih kuat. Terusnya ada level rendah. Nah, jadi level rendah ini dilakukan salah satunya dengan berguling dari satu tempat ke tempat lain, terus bergerak seolah tanpa lelah. Gerakan berguling yang dilakukan dalam tari disebut dengan level rendah. Ketinggian minimal dicapai penari adalah pada saat rebah di lantai. Jadi kita tuh berguling-guling seperti kita tidur itu kan berbaring. Nah, seperti itu, cuma gerakannya itu lebih teratur ya. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan dulu tentang dari materi yang Bapak baca dari awal tadi sampai gerak dinamika tari. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan.
Nah, kalau tidak ada, kita simpulkan dulu ya. Jadi manusia itu tumbuh dan berkembang. Jadi manusia itu pasti tumbuh. Kalau makhluk hidup, semua makhluk hidup pasti akan tumbuh. Tapi di sini kita bahas tentang manusia. Manusia akan tumbuh lebih besar, lebih tinggi, berat badan lebih naik, tinggi badan lebih tinggi. Terusnya tentang gerak dinamika tarik. Nah, jadi dinamika tarik tadi ada 3, level tinggi, level sedang, dan level rendah. Paham? Nanti kalau tentang tugas pertama tadi, nanti jangan lupa dikerjakan. Nanti Bapak tunggu kiriman dari kalian. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bapak cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sebelum kalian melakukan tugas atau tadi yang Bapak berikan, dicek dulu ya, supaya tidak ada kesalahan dan nilai kalian bagus. Terima kasih.